Subgraf yang diinduksi vertex. Definisi. Ini merupakan definisi yang pertama. Subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex. Pertama, himpunan vertex, dan nanti kita akan mendefinisikan subgraf yang diinduksi vertex. Misalkan S merupakan himpunan, bukan sebuah graf. Jadi, himpunan bagian dari himpunan vertex dari graf G. Dan S bukan himpunan kosong. Subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S jadi dituliskan seperti ini, yaitu kurung seperti ini lalu S. Kurung inilah yang disebut dengan graf. Jadi dia itu adalah graf yang diinduksi oleh vertex S. Adalah subgraf maksimal dari graf G dengan himpunan vertex himpunan S. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subgraf maksimal? Nah, jadi subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S memuat semua sisi, yaitu semua sisi ya, dari G yang ada yangnya yang menghubungkan vertex-vertex di S. Jadi begitu. Nah, jadi kita lanjut ke definisi subgraf yang diinduksi oleh vertex. Kalau tadi diinduksi oleh himpunan vertex, dan yang ini adalah diinduksi oleh vertex. Subgraf H dari graf G dikatakan subgraf yang diinduksi vertex atau bahasa Inggrisnya vertex induced subgraph jika graf H sama dengan subgraf yang diinduksi oleh himpunan vertex S. Untuk suatu himpunan tak kosong, himpunan S yang merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex dari G. Kita ke contoh. Jadi di sini ada dua graf G dan H. Jadi H adalah vertex induced subgraph dari G. Kita akan cek apakah H adalah graf G yang diinduksi oleh vertex. Oke, jadi di sini kita akan mengecek terlebih dahulu. Jadi apakah himpunan vertex dari graf H apakah himpunan bagian dari himpunan graf G? Nah, sebutkan anggota dari himpunan vertex graf H. Ada V, W, X, dan Y. Sedangkan anggota himpunan graf G ada V, W, X, Y, dan U. Artinya himpunan vertex pada graf H adalah himpunan bagian dari himpunan vertex pada graf G. Nah, sekarang sisinya, karena tadi disuruh harus maksimal. Apa arti maksimal? Jadi semua sisi pada graf G harus memuat semua sisi dari graf G yang berinsiden dengan vertex-vertex yang ada di H. V di sini, V berinsiden dengan E2, E1, dan E5. Tapi U tidak ada di graf H. Berarti E5 tidak perlu ada. Yang perlu ada adalah E2 dan E1. Terpenuhi. Sekarang W berinsiden dengan E2 dan E3. Nah, di sini W berinsiden dengan E2 dan E3. Karena V dan X ada di sini, jadi dia diperlukan ada. Kemudian vertex Y. Vertex Y di graf G berinsiden dengan E4. Nah, di sini harus ada karena terdapat vertex X pada graf H. Jadi X di sini dia berinsiden dengan E1, E3, dan E4. Berarti tiga-tiganya perlu ada. Kenapa? Karena vertex V, W, Y yang beradjacent dengan X ada di H. Nah, karena memenuhi, jadi si H ini adalah subgraf maksimal dari graf G yang memuat semua vertex di graf H. Maka graf H ini dikatakan subgraf dari G yang diinduksi oleh vertex.